Halo Shalom, kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami keluarga Tugas Girsang, saya Daryl dan Saya Monica. kami akan memandu akan acara Obsesi Hati pada saat ini dari awal hingga akhirnya, semoga dapat berjalan dengan lancar dan aman tentunya. Dan pada saat ini topik yang diangkat ini luar biasa, mungkin kedengaran simple tapi maknanya ini sangat luar biasa ya. Betul. Topik yang diangkat pada saat ini adalah puji Tuhan dalam keluarga. Biasanya kalau kita tanyakan sering, gimana, apa kabar, Monica? Jawabannya Puji Tuhan. puji sehat-sehat. Tuhan, sehat-sehat. Baik saja. Iya. Sering kali kita mengumandangkan ya kata-kata puji Tuhan lewat action kita ataupun lewat apapun itu ya dalam keluarga. Dan saat ini kita akan diskusi bagaimana tentang puji Tuhan di dalam keluarga tentunya. Iya, dan tentunya ayat tema kita pada saat ini Iya. berhubungan dengan puji Tuhan dalam keluarga. Ada yang bisa tebak? Pastinya ada dalam Alkitab, buku Di mana ya? Mazmur pasal Oke. 150 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ya. Boleh. Judulnya Haleluya. Ayat pertama, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Wow, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita melanjutkan acara saat ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik di surga, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menaungi acara kami saat ini. Obsesi Hati, Engkau memberkati narasumber-narasumber kami dan seluruh kru Hope Channel, bahkan juga pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Puji Tuhan. Dan masih terhubung dengan kami, narasumber kami, yaitu keluarga Pendeta Kuntaraf. Halo Shalom, keluarga Pendeta Kuntaraf yang ada di, nggak tahu lagi di mana sekarang, mungkin lagi di Amerika atau di tempat yang lain. Kita ingin menyapa dulu. Apakah sudah terhubung? Halo? Baik. Oh, Ya, iya. shalom, shalom. Kami sudah kembali Sudah kembali dari Antartika. dari Antartika. Dari sedang ada di Antartika. North Carolina. Waduh. Wow, Selamat puji malam Tuhan. untuk seluruh pemirsa Indonesia dan selamat pagi dari kami dari North Carolina, Amerika Serikat. Wah, luar biasa. Welcome home, luar biasa sekali ya. Iya, betul. Dalam kesibukan pelayanan kemana-mana, tapi tetap menyempatkan diri untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami ya dalam acara Obsesi Hati tentunya. Betul. Luar biasa. Dan saat ini kami mengajak untuk teman-teman pemirsa jemaat sekalian, kalau memiliki pertanyaan ataupun memiliki komentar seputar topik pembahasan kita pada saat ini, bisa langsung tuliskan pertanyaan ataupun komentar Anda. Di mana bisa? Ya, tentunya di Facebook maupun YouTube. Iya. Dalam kolom komentar. Di kolom komentar, ataupun bisa menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang akan tertera di layar kaca Anda. Ataupun kalau saudara-saudara jemaat sekalian memiliki usulan topik seputar kesehatan ataupun keluarga, nah bisa tuliskan usulan topik Anda untuk dibahas dan kami akan atur jadwal untuk membahas topiknya bersama dengan keluarga Pendeta Kuntaraf tentunya. Dan tanpa berlama-lama lagi, pada saat ini kami persilakan kepada keluarga Pendeta Kuntaraf untuk memberikan materinya pada kita semua. Puji Tuhan dalam keluarga. Disilakan. Baik, bisa yang berbahagia, kita lihat bahwa ini adalah satu judul yang sangat penting. Sebab kita semua adalah ciptaan Tuhan. Dan kita mengakui Tuhan sebagai kita punya pencipta, penebus, pelindung kita semua. Dan adalah satu kewajiban kita untuk memuji akan Tuhan. Dan itu harus dimulai di Rumah tangga. Ya.
Baik, ya, sudah dibacakan tadi Mazmur 150 supaya kita memuji Tuhan dengan segala Macam peralatan acara. dan dengan segala alat musik dan sebagainya. Baik, arti memuji Tuhan itu apa? Ya, kita memuji Tuhan berarti mengungkapkan rasa kagum kepadanya melalui tingkah laku yang dikehendaki. Ingat, Tuhan adalah pencipta kita. Apakah kita kagum? Ya, ini artinya memuji Tuhan. Karenanya ketika umat Kristen ditimpa nasib baik dan buruk, hendaklah ia selalu berkata, haleluya, Puji Tuhan, Dia ini adalah satu berkat. berkat untuk kita semua. Jadi kemudian kita lihat coba kepada pertanyaan ini, mengapa kita harus memuji Tuhan? Ya. Pertama, sebab kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mau supaya makhluk yang diciptakan itu bisa memuji Tuhan, ya, bisa memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Ya, kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 6 sampai 7, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ini satu poin yang sangat penting sekali bahwa kita itu diciptakan untuk memuliakan akan Allah. Ya, kita itu sudah dibentuk, dijadikan untuk kemuliaan bagi nama Allah. Ya, sebab Allah itu kasih dan kasih itu tidak bisa tidak akan berbagi. Ya, itulah sebabnya Dia ciptakan manusia supaya manusia pun dapat berbagi. Ya, dan yang faktor utama adalah memuliakan akan nama Tuhan. Baik, kemudian oleh sebab karena karyanya yang luar biasa dalam hidup kita, ya kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Makanya kita harus memuji Tuhan. Lihatlah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kemuliaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah alasan yang kedua kenapa kita harus memuji Tuhan. Jadi kita telah dibawa keluar daripada kegelapan, masuk dalam terang, kita bersuka cita di dalam terang yang berasal daripada Tuhan, maka kita harus beritakan ini pekabaran kepada orang lain. Itulah cara memuji Tuhan. Kemudian kita lihat bahwa memang memuji Tuhan itu adalah perintah Tuhan Allah sendiri. Ya, kita lihat dalam Mazmur 131, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jadi Tuhan mengharapkan supaya kita mengikuti perintahnya untuk memujinya. Kemudian faktor yang keempat ialah karena Dia senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Ya, kita lihat dalam Mazmur 147 ayat 1. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Ya, jadi satu perkara yang sangat indah adalah kalau kita bersama-sama memuji akan nama Allah, ya, bersama-sama. Kemudian kita coba lihat, ya, bahwa memuji Tuhan itu bukan hanya di dunia ini, ya, karena di surga kelak akan ada pujian-pujian untuk selama-lamanya. Jadi sebelum tiba di surga kita sudah harus melatih diri kita di dunia ini. Iya. Ya. Kalau kita lihat dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Itulah yang dialami di surga nanti, ya. Kita harus mulai di dunia ini. Baik, mengapa memuji Tuhan penting bagi setiap keluarga? Ya, ini adalah hal yang penting untuk kita selami bersama-sama. Ya, pujian meningkatkan semangat Anda atau semangat anggota keluarga. Ya, jadi kita akan merasakan hidup yang lebih bersemangat. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 42 ayat 6 dan 7? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Baik, jadi sementara mungkin kita mengalami kegelisahan, kekhawatiran hidup, maka kita diajak untuk diangkat kita punya semangat itu, yaitu dengan memujiakan Tuhan, menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, ya. Kita adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan, maka kita perlu untuk memuliakan nama Tuhan, ya.
Dan alasan kedua, pujian membantu Anda merasakan kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya maka kita diperlukan untuk memuji Tuhan. Lihatlah Mazmur 140 ayat 14. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Jadi kita merasakan kehadiran Tuhan, ya. Ingat bahwa sebagai ciptaan Tuhan, maka kehadiran Tuhan itu adalah satu sumber sukacita, ya. Tuhan menciptakan kita dan Dia adalah sumber kehidupan. Lebih dekat kepada Dia, maka kita dapat lebih bersukacita dan lebih berbahagia, ya. Jadi merasakan kehadiran Tuhan adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian pujian memperbesar pandangan Anda kepada Allah, ya, yang penuh dengan keagungan. Misalnya dalam Mazmur 69:31. Alkitab memberitahukan kita, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Dan kita dapat lebih mengerti akan besarnya kuasanya. Kita dapat lebih mengerti akan kasihnya yang sangat besar, ya. Kita akan dapat lebih mengerti akan pemeliharaannya. Kita akan merasakan bahwa Allah itu adalah agung adanya. Baik, kemudian kita lihat di dalam faktor yang keempat, ya. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena pujian mengungkapkan solusi yang tidak pernah kita lihat. Kalau kita lihat di Mazmur 73 ayat 16 dan 17 dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka itu. Nah, ini berbicara mengenai kekecewaan daripada Daud pada saat dia melihat kemakmuran daripada orang-orang jahat, tetapi dia mengalami penderitaan sampai akhirnya dikatakan masuk ke rumah Allah, ya. Kemudian dia dapatkan kesudahan mereka. Oh, rupanya mereka itu hidup itu makmur sementara. Tetapi untuk kita yang mempunyai pengharapan dalam Tuhan dapat hidup untuk selama-lamanya. Jadi kita dapatkan solusi yang kita tidak lihat kecuali kita datang kepada Tuhan, memuji akan Tuhan. Ya. Baik, kemudian Alasan faktor yang kelima, ya, kenapa kita memuji Tuhan? Karena pujian membantu kita untuk mengingat berkat Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur 105, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi kita diingat untuk segala berkat Tuhan, ya. Apakah itu berkat kita diciptakan, kita ditebus, ya, kita mendapatkan keselamatan, berkat kesehatan, berkat pemeliharaan setiap hari, ya, kebutuhan kita, kemudian berkat keluarga dan sebagainya. Kita dapat diingatkan untuk semua itu, ya, dan kita memuji akan Tuhan, ya. Kemudian juga pujian merupakan satu hal yang menunjukkan kita menantikan perlindungan Tuhan. Iya, kalau kita lihat menantikan perlindungan Tuhan itu kita dapat baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka menjadi terpukul dan kalah. Kita harus mengerti latar belakang daripada ayat ini, di mana ini orang-orang Yehuda, ya, sudah dikurung, ya, oleh Moab, oleh Amon, kemudian oleh Edom, ya. Mereka coba menyerang dan mereka tidak tahu akan kemana, jadi mereka hanya menghadap ke atas. Jadi mereka meminta pertolongan Tuhan. Kemudian pada waktu itulah suara Tuhan mengatakan, wah, jangan takut, ya, Tuhan akan berperang untuk mereka. Jadi mereka langsung sudah dapat berita itu, langsung kita ingat Yehosafat katakan, percaya kepada Tuhan maka engkau akan berhasil, ya. Percaya akan nabi-nabinya, ya. Kemudian mereka bergerak memuji Tuhan, dan pada saat mereka tiba bertemu dengan musuh-musuh-musuhnya itu sudah mati semuanya. Jadi luar biasa sekali memuji Tuhan, menantikan perlindungan dari Tuhan. Kemudian faktor ketujuh, pujian mematahkan rantai dan membuka pintu, ya, dari segala tantangan hidup yang kita alami.
Kalau itu kita bacalah dalam kisah Rasul-Rasul 16 ayat 25 sampai 26 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi itu hal yang telah terjadi. Mereka di penjara ya, dan di Disiksa. penjara betul disiksa, tapi mereka justru memuji Tuhan. Kemudian pintu-pintu penjara itu pun juga terbuka. Luar biasa, rantai mereka itu pun terbuka. Kami berdua pernah lihat itu penjaranya, Iya, ya ini di betul-betul. Filipi ya. Di bawah tanah. Tetapi hal yang luar biasa sekali bahwa mereka bisa mendapatkan kuasa ya, sehingga segala tantangan hidup itu mereka bisa terbuka ya. Demikian juga dengan kepada kita masing-masing. Mungkin kita tidak di penjara, tetapi kita bukan di penjara secara fisik, tetapi di penjara secara pemikiran ya, ataupun di penjara oleh masalah, oleh segala macam tantangan hidup. Dengan memuji akan Tuhan, maka kita percaya bahwa semua tantangan hidup itu dapat dikalahkan. Baik, bagaimana cara memuji Tuhan ya? Memuji Tuhan haruslah bukan saja dengan nyanyian, tapi dengan doa. Ya, kita awali doa pujian dengan menyapa Tuhan. Makanya ada kita adoration, memuji Tuhan. Kenapa Tuhan sudah menciptakan kita dan Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita? Kita puji Tuhan dengan doa. Hormati kebaikannya dan kebesaran kuasa Allah. Ya, jadi kita akui bahwa Allah adalah sebagai pencipta dan penebus dan pemelihara kita sekalian. Kemudian kita sampaikan ucapan syukur pada Tuhan atas berkat-berkatnya. Apakah berkat kesehatan, apakah berkat keluarga, apakah berkat yang diberikan Tuhan sehari-hari, makanan kita, pakaian kita secukupnya. Jadi kemudian pujian Tuhan, meskipun Anda sedang menghadapi tantangan dalam kesulitan hidup, ya kita tetap puji Tuhan. Itu memberikan semangat kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini. Ya, kemudian yang kita memuji Tuhan, mintalah kepada Tuhan agar Dia terus memberkati kita. Biarpun dalam keadaan, apakah kita dalam keadaan sakit atau apa, Tuhan tolonglah memberikan kekuatan kepada kita. Oke. Kemudian dengan memuji Tuhan dengan berbagai macam cara lain, berdoa, misalnya banyak orang yang senang untuk mengangkat tangan, pujilah Tuhan melalui lagu yang memuliakan namanya ya. Gunakan karya seni sebagai sarana memuji Tuhan. Apakah kita bisa menyanyi, apa kita bisa main piano, apa kita bisa main kecapi, apa semua, segala macam sarana bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan. Kemudian kita bisa membacakan ayat kitab suci, membuat Anda terinspirasi untuk memuji Tuhan. Salah satu seperti yang kita telah baca tadi, misalnya dalam Mazmur 150, memuji Tuhan dengan segala alat musik. Ya, kemudian yang kelima, kita pujilah Tuhan dengan menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Aduh, bagaimana Tuhan telah memimpin kami dari perjalanan yang begitu jauh sehingga kami sudah tiba di rumah dengan selamat. Itu bisa kita ceritakan, dan itu ceritakan kepada orang lain, menunjukkan bahwa kita memuji Tuhan. Jadi menjadi saksi hidup di mana saja kita berada, itu adalah memuji nama Tuhan. Dan ternyata ada satu kuasa kalau kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ya, itu ternyata menurut Robert Emmons ya, itu memberikan banyak berkat kepada kita sendiri. Misalnya ya kita punya immunity, atau kita punya pertahanan tubuh ya, itu dapat lebih kuat dalam menghadapi penyakit, hal yang luar biasa ya. Kesakitan itu jangan sakit. Ya, kurang terganggu dengan perasaan nyeri, oleh sebab kita mempunyai adanya satu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Tekanan darah lebih rendah. Tidur lebih lama dan merasa lebih segar. Lebih bertenaga. Jadi dia, waduh, orang lain seumur begitu sudah loyo-loyo, tapi dia karena selalu bersyukur pada Tuhan, maka profesor dari psikologi Dr. Robert Emmons katakan, biarpun dia sudah tua, tapi dia lebih bertenaga.
Kemudian perkawinan yang lebih berbahagia dengan istrinya, Iya. kemudian mempunyai emosi yang positif yang tinggi, ya. Jadi memberikan lebih banyak pujian daripada ya pengeluhan, ya. Kemudian- Jadi emosi yang tinggi, ya. Yang kemudian yang ke-9 kita bisa lihat lebih mau mengampuni. Orang yang nggak mau mengampuni itu karena nggak bersyukur. Tapi kalau dia bersyukur, aduh, sedangkan Tuhan anak raja segala raja bisa mau mengampuni orang yang berkesalahan. Apalagi kita salah sedikit aja kok sudah marah. Terus mandek. Jadi lebih siap untuk mengampuni mengampuni, orang iya, lain. iya. Dan yang ke-10 kita lihat bahwa orang yang bersyukur itu akan lebih mempunyai sifat yang optimistik. Selalu melihat dari segi positif dan lebih happy, ya, Iya. lebih senang, lebih gembira. Baik. Nah, sekarang kesimpulannya untuk pemirsa sekalian, ingatlah setiap keluarga patut memuji Tuhan. Oke. Dan hanya Allah yang patut dipuji dan disembah, sebab Dia adalah yang menjadi pencipta, penebus, pemelihara kita sekalian. Ya. Sementara kita memuji Tuhan dengan hidup bersyukur, maka kita sendiri akan mendapatkan berkat kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Wah, hebat sekali ya. Bukan saja Tuhan yang senang mendengar pujian kita, kita sendiri menjadi lebih sehat. Lebih kuat, lebih berbahagia, lebih optimis dalam kehidupan. Oke. Jadi memuji Tuhan mengubah kita. Kita dapat memuji Tuhan dengan berdoa, dengan menyanyi, dengan bersaksi melalui kata-kata dan kehidupan kita, dengan menyampaikan kepada teman-teman kita atau orang lain bagaimana Tuhan telah memberikan berkat-berkat kepada kita. Itu salah satu di mana kita dapat memuji Tuhan. Baik, pemirsa yang berbahagia, ya, kita harapkan semua keluarga akan selalu bersukacita dalam memuji nama Tuhan. Kita masuk kepada section berikutnya. Ya, itu dia pembahasan materi yang luar biasa. Semua keluarga harusnya wajib untuk memuji Tuhan. Ya, ada banyak cara yang sudah disampaikan tadi. Nah, berikutnya kita akan masuk nanti di sesi selanjutnya, tapi kita ikuti dulu yang satu ini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150. Baiklah, saat ini kita akan menyaksikan Betul. apa kata mereka mengenai puji Tuhan dalam keluarga. Oke. Yang pertama ini kita telah bertanya kepada teman-teman sahabat Hope Channel Indonesia. Pertanyaannya, apa arti puji Tuhan bagi kamu dalam kehidupan keluarga? Nah, ini dia jawaban-jawaban dari sahabat-sahabat Hope Channel. Mari kita saksikan bersama. Arti puji Tuhan adalah bagaimana kita merasakan keagungan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, teristimewa di dalam keluarga kita. Memuji Tuhan itu sangat-sangat perlu karena kita kembali mengingat bagaimana kuasa Tuhan berlaku atas kehidupan kita yang sudah memberikan berkat-berkat yang luar biasa hingga saat ini yang boleh saya rasakan.
Puji Tuhan menurut saya adalah penghormatan dan bagi Tuhan. Arti puji Tuhan dalam kehidupan keluarga menurut saya adalah bagaimana kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan keluarga kita. Kita telah menyaksikan tanggapan dari mayoritas Teman-teman. ibu-ibu ya. Iya. Sahabat-sahabat channel ini. Ada yang merupakan komentarnya bentuk penghargaan kita, menghargai Betul. kita kepada Tuhan, yaitu Ucapan puji syukur Tuhan. Ya, juga. ucapan syukur. Itu dia. Kalau dari Kak Monik sendiri, arti puji Tuhan dalam keluarga kita seperti apa? Ekspresi Hmm. bersyukur sih, ekspresi bersyukur. Ekspresi bersyukur ya, puji Tuhan. Karena kita seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari kita, wah puji Tuhan nih. Jadi kalau kayak ketemu orang, wah puji Tuhan masih sehat-sehat. Puji Betul. Tuhan nih udah tiba. Puji Tuhan nih sudah begini dan begitulah. Itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita ya. Puji Tuhan ini. Oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Yang kedua kita akan menyaksikan video dari apa kata mereka juga. Pertanyaannya adalah, menurut kamu apakah dengan kita memuji Tuhan bisa mempengaruhi hubungan dalam keluarga? Wah, menarik. Menarik itu. Mari kita saksikan bersama. Sudah pasti, karena dengan memuji Tuhan, kita pasti mempunyai ikatan tersendiri di dalam ibadah, di dalam worship seperti itu. Kita saling terbuka, kan kita saling dekat gitu, secara satu dengan yang lain. Ya, sebab dengan kita selalu memuji Tuhan, maka hubungan yang akrab akan terjadi oleh karena ada Tuhan di dalam keluarga kita. Tentu saja itu mempengaruhi, karena akan terlihat di dalamnya sukacita atau tidak sukacitanya. Ketika kita mempunyai rasa atau mempunyai rasa syukur atau puji Tuhan di dalam keluarga, akan terlihat dalam keluarga kita bagaimana kebersamaan dalam keluarga dan bagaimana kehidupan di keluarga itu sendiri. Sangat mempengaruhi karena itu akan membentuk dasar pondasi keluarga. Ya, itu dia. Menarik ya. Saya Ada yang suka bilang pastinya dalam wujudnya adalah lebih dekat lebih dekat. antar member of the family. Tuh. Nah ini apakah memang betul-betul ya ketika kita memuji Tuhan itu akan mempengaruhi hubungan dalam keluarga? Misalnya kalau mungkin ada clash dalam keluarga, kan mungkin nggak mungkin kita bagaimana kita memuji Tuhan, sedangkan sesama mungkin suami istri itu mungkin ada lagi clash bertengkar gitu lagi. ya. Harusnya pasti selesaikan dulu baru mungkin kita memuji Tuhan ya, atau bagaimana? Nah kita pingin minta tanggapan dulu dari keluarga Pendeta Kuntara, mungkin kalau bisa mau mengomentari akan apa yang diberikan pendapat oleh teman-teman tadi, ataupun menurut pendeta bagaimana nih, apakah dengan kita memuji Tuhan ini memang mempengaruhi hubungan dalam keluarga satu dengan yang lain? Ya, kita ingat apa yang sudah biasa kita bahas ya. Ya, lebih dekat kita kepada Tuhan, maka kita dapat lebih dekat satu sama lain. Ya, jadi ada satu penulis yang menyebutkan buat sebuah lingkaran, tunjuk titik tengahnya, kemudian buat garis-garis menuju kepada lingkaran itu. Lebih dekat garis-garis ini kepada titik tengah itu pusatnya, maka kita dapat lebih dekat satu sama lain. Nah, titik tengah itu adalah Yesus, yaitu adalah Allah yang kita sembah. Jadi lebih dekat kita kepada Allah, lebih dekat kita kepada Yesus, ya, maka kita lebih dekat satu sama lain. Jadi dengan memuji Tuhan kan itu menunjukkan suatu hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, ya. Jadi dengan lebih dekat kepada Tuhan kita pun dapat lebih dekat satu sama lain, ya. Jadi suami istri juga akan lebih dekat satu sama lain. Iya, jadi lebih mengasihi, ya.
lebih menyayangi, lebih rendah hati, lebih sabar, lebih jujur, lebih ya. suka mengampuni. Jadi sementara kita datang kepada Tuhan, maka hubungan satu sama lain akan lebih berbahagia. Oke, wah. Ini jawaban yang luar biasa ya, menguatkan kita Iya, juga betul. ya sebagai keluarga satu dengan Langsung yang lain. senyum sumringah saya mendengarnya. Indah sekali ya. Betul. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, pasangan juga harusnya Otomatis semakin dekat. romantis. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya kita bertanya kepada teman-teman sahabat Hope Channel Indonesia ini. Kita akan mendengarkan apa kata mereka. Apa momen dalam keluarga Anda yang membuat Anda merasa ingin memuji Tuhan? Wah, mari kita lihat. Momen dalam keluarga saya merasa ingin memuji Tuhan, yaitu saat kami dalam keadaan terpuruk sekalipun kami dikuatkan Tuhan. Artinya bagaimana Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami melalui segala cobaan, rintangan, dan kami tetap setia kepada Tuhan. Itulah rasa kepujian kami kepada Tuhan. Saat anak-anak saya yang kecil sampai dewasa ini masih tetap di jalan Tuhan. Momen dalam keluarga ingin memuji Tuhan saat kita mempunyai masalah. Di situ sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Dengan memuji Tuhan, saya pikir segala problem yang ada dalam kehidupan kita akan sedikit demi sedikit akan berkurang. Ketika kita merasakan berkat-berkat Tuhan, bukan hanya berkat materi, tetapi berkat kesehatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita selalu ingin merasakan bagaimana Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, dan kita boleh memuji Dia setiap saat. Wah, menarik ya. Iya, jawabannya beragam. Ada yang dalam keadaan bahagia, melihat anak-anaknya setia dalam jalan Tuhan. Iya, dari kecil sampai besar. Ada juga tadi yang pertama, walaupun keadaan terpuruk gitu. Dan yang ibu yang ketiga kalau nggak salah ya. Karena membangkitkan justru rasa tadi ibu tadi bilang membangkitkan rasa justru semangat untuk memuji Tuhan, memberi karena dia percaya ada harapan. Nah, kalau itu jawaban dari mereka ya. Kalau dari kita sendiri sebenarnya lebih gampang mana ya kita memuji Tuhan di saat bahagia atau di saat terpuruk? Kebanyakan sih kita pribadi pasti iya ya di saat happiness, di saat happy, di saat bahagia ya kita mengingat atau memuji Tuhan. Kadang di saat justru terpuruk agak sulit merasa susah ya. Susi lagi. Susah sekali maksudnya ya, jadinya saking susahnya susi. Ya itu. Nah, kita ingin minta tanggapan dari keluarga Pendeta Kuntaraf nih. Bagaimana Pendeta, kita mungkin apalagi ini masih keluarga muda, banyak sekali cobaan, tantangan yang kita hadapi, kayak merasa sulit memuji Tuhan itu di saat keadaan terpuruk. Justru di saat-saat kita justru menanyakan Tuhan, aduh Tuhan, kenapa ini bisa terjadi seperti ini gitu. Betul. Kebanyakan juga orang di saat ada kedukaan atau apa, mereka agak sulit sekali untuk memuji Tuhan dalam keadaan seperti itu. Bagaimana, mungkin ada tanggapan dari keluarga Pendeta Kuntaraf? Ini satu hal yang sangat penting sekali. Kita tahu bahwa dua tantangan, bahkan kita sebutkanlah dua ujian yang sering datang kepada manusia adalah dalam keadaan makmur atau dalam keadaan terpuruk. Nah, itulah yang ujian yang telah diberikan kepada Ayub ya. Jadi Ayub setia sekali kepada Tuhan pada saat ia mendapatkan banyak berkat. Tetapi ternyata dia tetap setia kepada Tuhan juga pada saat ia sudah kehilangan semuanya. Pada saat ia mengalami sakit dan sebagainya, dan tetap dikatakan bahwa dia memuji akan nama Tuhan. Dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Ini satu hal yang sangat penting kepada kita masing-masing, bahwa kita dapat memuji Tuhan dalam segala situasi. Ya. Jadi ada orang
yang setia kepada Tuhan pada saat dapat berkat, tetapi pada saat kehilangan berkat justru dia tinggalkan Tuhan. Tetapi pada saat ada juga yang lain yang dalam keadaan sederhana, dia bergantung pada Tuhan, ya. Kemudian sesudah banyak berkat justru lupa dan tidak setia kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini kita perlu mempunyai sesuatu hubungan dengan Tuhan yang erat dan berkesinambungan pada saat terpuruk ataupun pada saat mendapatkan banyak kelimpahan berkat, ya. Terpuruk kita dapat memuji Tuhan bahwa kita masih hidup, ya. Kita masih punya misalnya anak atau keluarga dan sebagainya. Jadi dengan melihat akan semua berkat tersebut, segala keadaan yang terpuruk sekalipun toh masih ada berkat Tuhan, ya. Tetapi kemudian pada saat kita mendapatkan kelimpahan banyak berkat, maka kita dapat lebih memuji Tuhan oleh sebab Tuhan sudah memberikan lebih banyak berkat kepada kita. Jadi hubungan yang berkesinambungan dengan Tuhan memegang peranan sangat penting untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Ya, kita ingat bagaimana Paulus dan Silas itu di dungeon, itu di penjara di bawah tanah, sudah dicemeti, di tangannya sudah diikat, kakinya diikat, tapi mereka masih bisa menyanyi. Ya, akhirnya gempa bumi, orang pada lari, jadi dia bilang jangan takut, kami masih tetap di sini. Akhirnya karena dia memuji Tuhan, justru itu yang penjaga penjara itu jadi seluruh keluarganya menerima Kristus. Jadi inilah yang perlu kita pupuk dalam kehidupan kita, memuji Tuhan dalam keadaan apapun yang kita derita. Trust in God, percayalah kepada Tuhan. Dia mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Oke, itu dia ya. Wah, ini menjadi tantangan buat kita ya. Betul. Memuji Tuhan dalam hal apapun ya. Sama juga seperti ada ayat katakan mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Iya. Apapun itu, mengucap syukur dan tentunya kita memuji Tuhan. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir yang kita tanyakan kepada teman-teman sahabat Hope Channel. Apa kata mereka? Pertanyaannya adalah, mungkin ada tips sederhana bagaimana mengajarkan anak-anak atau anggota keluarga untuk selalu bersyukur kepada Tuhan ataupun selalu memuji Tuhan. Nah, ini dia tanggapannya. Dipersilakan. Mengerjakan rekannya terlebih di circle keluarga dulu ya. Kalau bagi saya sendiri, bagaimana kami mengajarkan kepada anak kami, yaitu dengan hal kecil sekalipun. Misalnya, kita menghargai apapun yang kita dapatkan ataupun milik kita. Mengajarkannya kepada anak-anak, mereka mensyukuri apa yang mereka miliki. Dan tidak memaksakan membelikan sesuatu kepada anak kalau kita tidak mampu. Mereka hanya bisa sedikit, mendapatkan sedikit, ya mereka juga harus menghargai itu. Dan ketika menginspirasikan kepada orang lain, yaitu juga dengan terlihat dari kita sendiri. Terpancar dalam sesuatu apapun, kita berusaha untuk tetap tersenyum, dan kita tetap tegar, bahkan kuat, walaupun mungkin ya kita mengalami kesusahan. Ya, dengan kita ceria, dengan kita tetap bersukacita, orang akan melihat, oh benar, orang juga akan memuji Tuhan. Tipsnya adalah, pertama, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka, kita bisa selalu bersyukur. Dengan cara adalah memuji Tuhan dengan nyanyian dan doa, sehingga salah satunya membuat di keluarga kita merasakan kasih Tuhan itu. Tips sederhana saya pikir mengarahkan mereka untuk mengingat atau memandang berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Khususnya mereka boleh sekolah, salah satu itu kan berkat Tuhan. Mereka boleh terpenuhi segala kebutuhan mereka dalam pergaulan mereka. Mereka boleh terhindar dari segala mara bahaya. Saya pikir itu adalah berkat Tuhan. Kita harus mengingatkan itu terus kepada anak-anak kita. Nah, itu dia ya. Ada beda-beda, beda-beda cara ya, tips untuk mengajarkan anak ataupun orang lain bagaimana kita memuji Tuhan ataupun bersyukur kepada Tuhan.
Dan tadi yang bernyanyi dan berdoa ya. Iya, Nah, dari betul. kecil itu hal yang harus kita ajari sebenarnya. Di dalam rumah juga pasti bernyanyi dan berdoa pasti sering ya. Sering, iya. Ada juga yang tadi katakan mengajarkan anak itu dari mensyukuri dari hal-hal yang sederhana ya kan. Sama Iya. seperti tadi juga dikatakan, udah bersekolah aja itu sebenarnya sudah bisa sekolah, kita itu harus memuji Tuhan dari hal-hal seperti itu. Betul. Bahkan juga tadi kalau ada orang lain yang kasih berkat, kita ajari anak kita, ingatkan, wah ini loh ada berkat. Berkat, gitu. iya, Puji betul. Tuhan. Nah, kalau dari keluarga Pendeta Kuntaraf mungkin ingin mengomentari akan pandangan dari teman-teman yang sudah memberikan pendapat, ataupun dari keluarga Pendeta Kuntaraf mungkin ada nggak tips bagaimana kita untuk mengajarkan mungkin anak-anak kita untuk memuji Tuhan gitu? Ya, dipersilakan. Ya, kita mulai dari sejak bangun di pagi hari. Praise the Lord. Langsung begitu bangun bersyukur kepada Tuhan kita masih hidup. Ya, kami kebetulan ya sudah hampir mendekati umur 80 tahun. Ya. Jadi untuk setiap hari kehidupan itu adalah sesuatu berkat Tuhan. Jadi kita bersyukur bahwa kita masih hidup. Ya. Berapa banyak kami punya teman-teman yang sudah meninggal. Teman sekelas kami itu cukup banyak yang sudah meninggal. Ya, seumur kita semua. Seumur kita, ya. Atau masih di bawah kita, masih Banyak. lebih muda dari kita juga. Bahkan murid-murid saya pun banyak yang sudah meninggal. Ya, jadi kalau kita masih hidup, artinya Tuhan masih berikan kepada kita berkat kehidupan supaya kita boleh menjadi berkat. Ya, jadi begitu bangun pagi ya kita ucapkan syukur ya Tuhan, kemudian boleh berkata, "This is the day that the Lord has made." Ya, Let us rejoice and be glad in it. Jadi inilah hari yang dijadikan Tuhan ya. Marilah kita bersuka cita di dalamnya. Jadi kita ajarkan kemudian cucu-cucu ya, ajar mereka untuk bersyukur ya. Sebentar kami harus besok ya harus jemput mereka, antar mereka sekolah, berdoa dulu Sebelum ya. pergi sekolah. Sebelum pergi sekolah, bersyukur untuk kehidupan dan kesempatan untuk ya sekolah dan sebagainya. Jadi kembali ya, itu haruslah menjadi suatu pola hidup untuk segera mulai hidup dengan pujian dan akhiri kehidupan dengan pujian. Makanya dikatakan bahwa children learn by modeling. Kalau anak-anak lihat kita memang suka merepet-repet, ya dia nggak bisa. Maksudnya merepet itu ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel, ya itu ya dia pikir wah memang nggak. Kita harus lihat dari segi negatif saja selalu kehidupan kita. Tapi kalau dia lihat orang tua bersyukur, bayangkan tadi dia bilang bisa sekolah aja udah bersyukur. Jadi anak-anak belajar untuk bersyukur, berterima kasih atas berkat yang bagaimanapun sedikitnya. Ya, apalagi bukan perlu untuk kekayaan. Sehat aja sudah kita berterima kasih ya. Jadi biarlah kita sebagai orang tua ngajar anak-anak kita dengan kita sendiri mulai bersyukur atas segala Melalui apapun. kata-kata, melalui nyanyian, tindakan, ya. ajakan dan sebagainya. Ya. Betul sekali itu ya, luar biasa. Dari si pas bangun pagi aja kita harusnya langsung thank you Lord, Thank you bersyukur Lord, masih ya hidup. betul. Betul. Nah, saat ini kita akan masuk di sesi yang ketiga, segmen yang ketiga. Untuk teman-teman anggota jemaat, pemirsa yang menyaksikan, yang masih ingin bertanya, bisa tuliskan sekali lagi pertanyaan Anda di kolom komentar di Facebook ataupun di YouTube ataupun di call center Hope Channel Indonesia. Nanti kami akan bahas semua pertanyaan yang masuk di segmen selanjutnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan Obsesi Hati. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mami, ini sayang-sayangan. Oh iya. Ini kapalnya apa? Adek. Kapal adek. Tapi coba lihat adek. Abang Ian, coba sayang sini. Kenapa berantakan? Kita beresin sama-sama yuk. Oke? Oke, yuk. Nah, bentar yuk. Coba adek Iya bantu mama juga yuk.
Ya, kita kembali lagi dalam Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani tentunya. Dengan topik kita pada saat ini adalah Puji Tuhan dalam keluarga. Oke, ini kita lagi menunggu ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi mungkin dari kami ada pertanyaan. Kalau saya ingin bertanya juga untuk keluarga Pendeta Kontaraf, tadi kan sudah disampaikan juga untuk metode-metode ataupun ada banyak cara kita untuk memuji Tuhan. Nah, lewat doa ataupun lewat pujian biasanya. Pertanyaan saya, kenapa kalau sering kali di gereja itu ketika pujian doa pujian identik, pujian itu ya hanya identik dengan lagu pujian aja atau hanya sebuah lagu gitu. Bagaimana dengan mungkin hal yang lain yang bisa seperti ada dia mungkin baca ayat Alkitab atau sebuah puisi mungkin ataupun ada hal yang lain gitulah. Apakah bisa kita untuk memberikan pujian kepada Tuhan contoh di gereja tapi bukan hanya tentang lagu pujian? Karena berhubung saya nggak bisa nyanyi, maksudnya talenta saya di nyanyi itu kurang terlalu gitu keluarga Pendeta Kontaraf. Tapi saya ingin memuji Tuhan gitu di jemaat. Nah, kira-kira bentuk hal apa yang bisa saya berikan gitu? Kalau tidak menyanyi ya bisa kasih puisi. Puisi ya, oke. Kalau tidak atau bercerita. Atau kita bisa menyampaikan pengalaman hidup ya. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Ya. Kemarin kebetulan kami ada Bible Study Indonesia untuk mereka yang datang dari komunitas yang lain. Komunitas dari berbagai macam gereja. Kebetulan saya yang berbicara khotbah. Sesudah itu saya pun kasih kesaksian. Jadi kesaksian juga adalah satu pujian. Dan saya ceritakan bagaimana Tuhan memimpin saya waktu saya mencari pendidikan, ya, dengan cara yang ajaib, ya. Ada orang yang saya tidak kenal yang siap untuk menolong sekolah saya. Ini kan satu hal yang luar biasa, ya. Jadi saya memuji Tuhan itu oleh sebab Tuhan yang bekerja melalui orang tersebut yang siap menolong saya walaupun saya tidak kenal dia. Iya, sampai waktu datang ke Amerika itu karena nggak pernah lihat waktu itu kan tidak ada WhatsApp, tidak ada apa. Jadi hanya tulis surat aja. Apakah bisa saya mau sekolah, apakah bisa tolong kepada uang sekolah saya. Langsung dikatakan saya siap katanya. Jadi tiba di sana di Los Angeles dibawa nama banner saya Jonathan Kontaraf. Karena nggak pernah kenal, nggak pernah lihat. Sebab foto pun saya belum pernah kasih. Ya. Jadi kita lihat bahwa bersaksi untuk pimpinan Tuhan itu adalah satu hal yang memuji nama Tuhan. Ya. Tetapi bukan hanya sekedar di situ. Kalau kita membagi makanan kepada orang yang kekurangan dan kata ini adalah datang dari Tuhan, itu memuji Tuhan, ya. Jadi Tuhan menggunakan kita untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada sesama manusia, ya. Jadi misalnya kami secara ajaib ya bisa Tuhan pimpin untuk 20 tahun memimpin membuat panti asuhan, Yayasan Advent Peduli Indonesia yang ada di seluruh Indonesia sekarang ini, ya. Itu adalah satu hal yang luar biasa dan kita memuji nama Tuhan sebab dari panti asuhan ini ada 119 orang yang sudah jadi tamat sarjana. yang tadinya sama sekali tidak ada harapan. Tidak ada harapan untuk sekolah sebab tidak ada orang tua. Ya, tapi sekarang waduh kita lihat aja mereka pakai topi perawat. Nursing cap itu. Wah, rasanya merasa senang kita. Ada yang bertugas sebagai pendeta muda, atau ada yang accountant, ada yang jadi lawyer. Ya. Jadi kita memuji Tuhan dengan berbuat kebaikan kepada orang lain dan menyadari bahwa itu adalah oleh sebab Tuhan yang bekerja dalam diri kita yang membuat kita bisa menolong sesama manusia. Jadi memuji Tuhan jangan hanya sekedar menyanyi bagus, tapi suara saya kan selalu false. Jadi kita bisa memuji Tuhan dengan bersaksi ataupun juga menceritakan kebaikan Tuhan yang lain, ya, atau dengan perbuatan. Itu dia.
Jadi setidaknya ada itulah ya, ada opsi yang lain. Soalnya saya sering kayak dituntut, lihat tuh anak-anak sana pintar nyanyi, memuji Tuhan. Kamu apa? Nggak bisa. Wah, saya sering kali merasa diri kayak kurang gitu untuk memuji Tuhan. Ternyata dengan bersaksi, berbuat baik, talenta apa saja itu sebenarnya bisa kita berikan kepada Tuhan tentunya. Iya. Oke. Dan ada satu pertanyaan pendeta dan Mem, apakah ada tempat di mana kita tidak bisa memuji Tuhan karena tempat tersebut dianggap tidak layak? Wah, ini berhubungan dengan tempat atau media ya berarti. Betul, ada medianya. Nah sekarang ini yang dimaksudkan ini ada tempat di mana kita tidak bisa memuji Tuhan oleh sebab pemikirannya dengan sesuatu pemikiran yang agak sempit, yaitu bahwa memuji Tuhan itu harus menyanyi dan harus punya tempat yang baik, ya. Tetapi ingat bahwa untuk Tuhan, ya, Tuhan melihat kepada hati kita, ya. Dalam kesederhanaan kita, mungkin rumah kita dari bambu, ya. Tetapi walaupun rumah kita dari bambu dengan lantainya yang dari tanah, bukan berarti kita tidak bisa memuji nama Tuhan. Kita dapat memuji Tuhan dengan segala keadaan yang ada. Justru ya kalau kita di dalam keadaan yang sederhana dapat tetap memuji Tuhan, maka itu adalah satu perkara yang luar biasa. Tetapi kita mungkin punya gedung gereja yang besar sekali, ya, kemudian mempunyai paduan suaranya yang sangat bagus memuji Tuhan, tetapi mungkin hatinya jauh daripada Tuhan. Waktu di gereja pikirannya kepada bisnis, ya, bagaimana caranya saya bisa dapatkan keuntungan yang lebih besar dan sebagainya. Maka itu secara hati tidak memuji nama Tuhan. Jadi kita dapat memuji nama Tuhan dengan tempat yang sederhana yang dianggap orang tidak layak, ya. Kita dapat memuliakan nama Tuhan. Ingat, Tuhan lihat bukan dari luar aja, Tuhan lihat dari hati kita. Jadi hati kita itu yang paling utama. Memuji Tuhan itu harus dari dalam langsung ke keluar. Jangan bukan hanya dari luar saja. Betul ya. Amin. Amin. Amin kan. Oke. Nah, ini selanjutnya ini pertanyaan personal pribadi saya juga ini, keluarga Pendeta Kuntaraf. Jadi beberapa saat lalu saya itu observasi kan, maksudnya nggak tahu tiba-tiba timbul aja pemikiran gitu. Jadi contohnya di saat makan ya, kita waktu makan kita puji Tuhan lah ya, kita berdoa mengucap syukur gitu. Nah, kok saya lihat kenapa setelah habis makan kita, maksudnya nggak ada doa habis makan gitu ya, aku lihat ya, secara umum orang-orang puji Tuhan udah selesai makan lah. Misalnya kalau tidur, orang sebelum tidur berdoa puji Tuhan, bangun tidur berdoa gitu kan. Orang kalau perjalanan sebelum jalan berdoa, pas sampai di tempat tujuan berdoa juga puji Tuhan. Tapi kalau makan kayak nggak ada ya, benar aku lihat orang yang doa makan sebelum makan berdoa. Belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu sih saya langsung. Pas setelah makan udah mari kita puji Tuhan lagi karena sudah kenyang, sudah selesai. Nah, jadi waktu saat itu aku langsung inisiatif, aku harus, nggak ada salahnya dong saya setelah makan. Meskipun saya tidak berdoa langsung tutup mata seperti biasa, tapi saya katakan, thank you Lord, puji Tuhan, saya sudah kenyang, sudah dikenyangkan secara jasmani. Ya. Bagaimana menurut pendeta? Kenapa kayak fenomena ini juga ada gitu bisa terjadi? Oke, baik sekali. Bagus sekali. Misalnya orang mau berdoa juga oleh sebab sudah bisa makan, ya. Tetapi inti yang sangat penting adalah pada saat kita doa makan, apa doa itu? Ya, doa itu kan bersyukur, ya, oleh sebab Tuhan kasih makanan, ya. Jadi itu oleh sebab kita bersyukur Tuhan sudah menyediakan makanan, memberikan berkat sehingga kita bisa makan, ya. Jadi dengan demikian itu adalah sama saja seperti berdoa sebelum makan dan sesudah makan, sebab kita bersyukur untuk makanan yang kita akan cicipin, ya.
Tetapi kalau misalnya kita mau berdoa lagi oleh sebab sudah mencicipi itu makanan, ya Nothing wrong. tidak ada suatu perkara yang salah. Bagus malahan. Bagus, sebab artinya sebab kita itu harus selalu ingat kepada istilah berdoa yang Senantiasa tidak berkeputusan. Ya, jadi berdoa senantiasa. Jadi bukan hanya itu, sementara makan sekalipun kita bisa dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, ini makanan enak sekali ya. Wah, ini adalah makanan vegetarian yang ternyata sangat nikmat sekali. Banyak orang yang makan mungkin makanan-makanan yang mewah tetapi tidak merasakan itu adalah sesuatu hal yang enak ataupun tidak dipenuhi dengan syukur. Kita dapat bersyukur dengan makanan yang sederhana. Yang sederhana tapi sehat. Yang menurut Alkitab adalah yang terbaik. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Alkitab katakan, biarlah makanan Anda adalah biji-bijian dan buah-buahan, kacang-kacangan dan sebagainya, kemudian sayur-sayuran, ya sederhana tetapi bisa kita dapat nikmati dan kita dapat lebih sehat. Ya. Dan Anda bisa melihat sekarang bagaimana penyelidikan mengatakan bahwa itu adalah makanan yang terbaik. Bukan makanan yang diolah, yang banyak goreng-gorengan dan sebagainya. Yang terbaik adalah makanan yang alamiah. Ya, sudah buah-buahan gak usah kita masak. Kita makan kacang-kacangan, itu yang terbaik. Ya. Jadi itulah yang kami dapat sampaikan. Kapan saja kita bisa berdoa, ya, mengucapkan sebelum makan, sementara makan ataupun sesudah makan, ya, kita boleh berdoa dengan tidak berkeputusan. Sudah menjawab ya akan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan, menguatkan kami juga dan menjadi inspirasi ya untuk setiap materi ataupun jawaban-jawaban yang diberikan. Oke, saat ini karena waktu sangat terbatas, mungkin bisa berikan closing statement singkat dan sekaligus dengan doa tutup untuk acara kita pada saat ini. Ya. Hidup manusia haruslah hidup yang bersyukur oleh sebab Tuhan pencipta, penembus dan pemelihara kita sekalian. Tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Jadi biarlah hidup kita adalah hidup yang bersyukur senantiasa. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukurlah sebab Engkau adalah sumber kehidupan. Engkau adalah sumber kesehatan. Engkau adalah sumber daripada kebahagiaan, damai, sejahtera, dan sukacita. Kiranya hidup kami adalah hidup yang bersyukur, sebab dengan bersyukur kepada Tuhan kami pun mengalami satu perubahan hidup untuk lebih bersukacita di dalam Tuhan. Berkati akan semua pemirsa untuk tetap bersyukur di dalam Tuhan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber keluarga Pendeta Kuntaraf dan juga pemirsa yang ada di rumah dan tentunya kru Hope Channel yang sudah berhasil ya menyelenggarakan acara ini tetap lancar dan baik-baik saja. Dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun perilaku atau kendala teknis yang ada. Ya, tetap saksikan selalu akan tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata kami dari keluarga Togas Girsang, saya Deto dan saya Monica beserta seluruh kru yang melayani pada saat ini ingin mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Bye-bye.